Udah nyata-nyata dideklarasikan oleh para ulama bahwasanya seseorang itu layak untuk memegang proyek untuk membangun sebuah pengaspalan jalan. Kenapa? Dia orangnya baik, jujur, penyayang, dengar apa kata pemilik jalan yang sudah menyerahkan kanan kiri tanahnya, maka diberikanlah itu. Tiba-tiba yang dipegang adalah orang yang tak jelas, yang suka mengkorupsi untuk bangunan jalan. Ini cerita jalan aja kita ini. Kontraktor, udahlah. Nyata Pak, dideklarasikan. Ngaji kita sudah, sholat berjemaah sudah. Kalau kita terapkan ini yang dimaksud tadi. Memang dari awal kita ini jailun fil ardi khalifah. Hanya agama yang betul-betul membahas tentang dunia dan akhirat itu adalah Islam. Cemana kita mendapatkan akhirat Pak, kalau dunia tadi tak kita jaga dan perhatikan. Ini yang tadi dunia itu dihadirkan sebagai ujian untuk membuktikan kita benar enggak beriman kepada Allah, mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mana tanggung jawab kita kepada Nabi Muhammad, mengatakan kita umat Nabi Muhammad. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka widrak alladhi ankada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Ila fi afatina bi kulli madrasab wa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah Masjid At-Taqwa di kajian pengajian tauhid malam Sabtu ini, Allah perkenankan kita berjumpa di Jumat pertama bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Berketepatan kita bersama di tanggal 16 Februari 2024 Miladiah. Kita berharap majelis ta'lim ini mengantarkan cahaya di hati atau perasaan kita, di akal atau pikiran kita, agar kita benar-benar memperoleh hidayah Allah
Karena sudah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Begitu istimewa Islam itu mengupas kaji, usahakan masalah kemaslahatan kita dalam bersosialisasi. Urusan kita ke kamar mandi pun tetap diurusi. Kalau bahasa lainnya, usahakan masalah yang besar, masalah yang kecil pun dipandangi. Kenapa? Karena tidak akan ada besar kalau tidak ada kecil. Dan tidak akan ada kecil kalau tidak ada besar. Maka semua itu tidak luput dari kupasan bahwa harus dikaitkan di dalam pemahaman. Apakah itu pemahaman dalam beragama maupun pemahaman di dalam berdunia? Di kupasan yang lain juga Allah nyatakan bahwa Islam tetap menyeimbangi antara dunia dan akhiratnya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Segeralah urusan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Yang ketiga, bahwa kita sadari bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang terlepas dari kita sama sekali. Maka itulah yang kita kupas tadi, baik itu adalah masalah kecil maupun itu adalah masalah besar. Ini mungkin yang banyak pertanyaan yang kita munculkan. Maka berawal kembali kita mengulasi tentang introspeksi diri. Sebelum kita masuk kaji yang lebih lancar lagi untuk mengenal Tuhan yang Maha Suci, Allah yang kita sayangi. Nolak dulu ke diri kita. Maka inilah kenapa kita kupas dan kita ambil tafsir Al-Azhar adalah sebuah tafsir yang terinspirasi dari beberapa tafsir yang ada, terutama tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun tidak luput Buya Hamka ini selalu kembali kepada guru besarnya para mufassirin, yaitu Ibnu Katsir yang dicintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita awali dengan kondisi batin kita. Kita awali dengan kondisi perasaan kita, alias hati kita, yang selama ini menjadi PR besar di antara kita semua. Tak ada satupun yang tak lepas dari kaji ini. Tentunya semua, sebagian besar dari hamba Allah khususnya, dan manusia pada umumnya, untuk menenangkan hati dan pikirannya adalah dunia yang terpenuhi. Itulah harta dan tahta. Harta dan tahta inilah yang menjadi kajian utama yang membuat semua kalangan manusia menyikapi untuk benar-benar memahami agar hatinya dapat tenang dalam berkehidupan selama ini. Tapi lupa diri kita bahwa kata kuncinya adalah
kembali kepada ketauhidan sejati. Kenapa disebut dengan ketauhidan sejati? Tauhid itu semua sudah mengakui bahwa mengesahkan Allah satu-satunya Tuhan yang kita cintai. Tapi tidak kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing selama ini. Ini kenapa saya awali tadi di awal. Walaupun Ustaz tadi sudah membahas bagaimana kita menuju pada kajian akidah, ini kita kembali kepada kajian yang benar-benar untuk memantapkan keakidahan kita, ketauhidan kita. Maka ada hadis kalangan sufistik menempatkan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Meskipun hadis ini dikatakan kalangan muhaddisun adalah dhaif, tapi tentunya harus kita pahami, tidak semua sahabat Nabi secara umum memperoleh hadis ini. Sama seperti satu lokal ada 40 siswa, yang juara itu 3 orang. 3 orang ini yang dapat hadiah. Hadis ini bagikan hadiah bagi orang yang mumpuni. Itulah termasuk orang-orang seperti Salman Al-Farisi, kemudian Mu'az bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, banyak lagi ada beberapa orang. Kalau ke Indonesia waktu itu nyampe 4 orang. Yang ingat amba waktu itu Salman Al-Faris dan Ali bin Abi Thalib. Maka tahun 620-an Indonesia masuk dalam kajian keislaman yang lengket dengan kupasan tasawuf. Tentunya diawali dengan tauhid. Fikih belum lagi. Tentu bukan ini yang kita akan kupas. Dan ternyata imbas positifnya adalah umat Islam terbesar adalah di dunia, yaitu Indonesia, bumi Nusantara. Dan Indonesia ini juga lah bumi Nusantara yang dikenal masyarakatnya berakhlak mulia, berbudi pekerti mulia, beradab mulia, dan ramah tamahnya luar biasa. Itulah tahun 90-an ke bawah yang selalu kita ingat, Indonesia masyarakatnya ramah-ramah. Dan itu hasil dari terima kasih kita kepada Palestina. Yang berapa banyak Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika itu, yang hadir cuman Palestina yang mengajukan diri untuk mengusulkan kemerdekaan Republik Indonesia. Barulah nyusul Malaysia, nyusullah jiran-jiran tetangga, masuklah kepada Asia. Maka disitulah dikenal dengan ASEAN-nya. Walaupun di luar itu ada Palestina yang menjadi mula dan muawalnya. Bapak yang dirahmati oleh Allah, hati-hati saya menyampaikan ini. Dan ini terinspirasi dengan izin Allah datang kaji nak kita kupas di malam ini. Saya awali tadi di khutbah Jumat tadi. Seyogyanya kita yang serajin berjemaah. Masjid banyak berada di mana-mana. Ustadz tadi menjadi imamnya. Siapapun ustadz ini tetap imam saya karena saya jadi jemaahnya. Tak mandang siapa jemaah tadi itu. Semua sama dalam satu sejadahnya. Sama ratanya. Ketika ustadz tadi mengatakan dari rukuk tadi sami Allahu liman hamidah, saya iktidal berdiri, enggak langsung saya sujud. Kenapa? Patuh saya sama imam. Dan di mana tempatnya itu dalam melakukan berjemaah? Yang pertama masjid, maka sujud. Semua bersujud kepada Allah. Maka ketika beraktivitas ke dalam dunia luar masjid dan musola, ini yang disebut dengan dalam tulisan yang belum saya maksudkan, bahwa dia sebelum sholat itu sholat dulu. Maka sholat yang saya maksud tadi adalah bersosialisasi, menjalin ikatan antara sesama manusia.
maka dia harus menjalin ikatan dulu kepada Allah yang Maha Kuasa. Sholatlah kamu sebelum kamu sholat. Ini insya Allah buku yang akan saya keluarkan. Bukanlah sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan, itu buku orang lain. Buku saya, sholatlah kamu sebelum kamu sholat. Lagi dalam ketikan. Sholatlah kamu ikatkan hati, perasaan, akal, dan pikiran kepada Allah yang Maha Rahman sebelum kau melakukan sholat berhubungan sesama makhluk Allah, hamba Allah, jiran tetangga. Sehingga di situ akan terjadi bagaimana akan terterap kita menjadi orang yang bijaksana. Yang kaya menyayangi yang miskin menghormati yang kaya. Semua kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah bijaksana semua berpikirnya, maka akan arif di dalam meletakkan hukum. Yang miskin akan menegur yang kaya ketika lupa. Yang kaya sadar diri bahwa di dalam hartanya ada harta orang miskin, maka jadilah zakat kita. Ini kita acak dulu ya Ustaz ya, kita berawal lagi. Sedih kita, sedih. Saya nggak terlalu transparan kayak lah bang. Yang penting abang-abang lah yang membaca, saya abstrak aja ini. Surah Al-Isra itu ayat 81 itu udah lepas kita. Wa qul ja'al haqqu wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita sendiri tak mengamalkannya. Dah Pak, itu Bapak sendiri yang terjemahkan, termasuk teman-teman YouTube menafsirkan. Yang penting saya ngambil secara abstrak saja. Ini kajian tauhid dan akidah. Maka oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kami sayangi di belakang sana. Disinilah penempatan kaji bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diperberangkatkan Allah perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu banyak kali masalahnya. Paman meninggal, istri Khadijah yang disayang meninggal, tambah lagi orang-orang Quraisy jahiliyah menekan, duduk di pojok Ka'bah seperti orang linglung. Namanya manusia, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Enggak ada bedanya antara seorang dengan nabi-nabi, rasul yang lainnya. Jadi kita semua mempunyai, bagi kita yang bukan rasul, termotivasi kita untuk meneladani rasul. Jangan katakan dia kan nabi, dia kan rasul, aku siapa? Mana bisa aku kayak gitu? Yang mau tenang hidupnya siapa? Awak, ya awak kerjakan teladani nabi dan rasul. Perkara dunia semua nanti mengejar. Perkara akhirat semua berhitung pula buang badan. Padahal tadi sudah kita jelaskan. Qasas 77 tadi, segeralah urusan akhirat, jangan lupa urusan dunia. Usahakan masalah besar, masalah kecil aja diperhatikan Islam di sana. Kenapa? Karena disitulah hati-hatinya Allah mengasihkan kewahyuan kepada Nabi dan Rasul, menghadirkan sebuah agama, sehingga agama yang sempurna adalah dan dijadikan yang benar di sisinya Islam. Makanya banyak kawan-kawan Jawa tuh pakai nama Slamet. Selamat dunia akhirat, selamat zahir dan batin. Selamat akal dan hati, selamat pikiran dan perasaan. Maka disinilah akhirnya Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tentu bukan ini kupasan kita. Yang dikembalikan adalah permasalahan. Selesai Nabi Muhammad? Belum. Ini datangnya surah Al-Insyirah nih. Masih setelah itu lagi. Setelah Isra wal Mi'raj jauh. Dihantam siapa Nabi Muhammad Rasulullah? Orang-orang kafir, ditekan Nabi Muhammad.
Nabi dan Rasul. Itu makanya mungkin umur kita nih panjang, Bang. Jadi walaupun nasihati orang nggak langsung pakai target. Aku nasihati dia dalam seminggu dia pasti berubah. Tak nyampe seminggu macam mau pula Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Rusaknya itu ketika kita pasang target. Kalau kita nggak pasang target, Bang, bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak kan saya kan bersilaturahmi sama abang. Lama-lama abang jadi seperti adiknya saya seperti abangnya si abang, atau abang seperti abangnya saya seperti adiknya si abang. Kenapa? Saling berkomunikasi lancar. Kenapa masalah berubah si abang dinasihati, si abang menegur, saya ingat untuk diingatkan, sadar diri, itu urusan Allah. Yang penting kita bismillah. Ini yang mau ditanamkan kajian tauhid. Kita sholat rame, kita semua sholat. Ya, sedih kita. Ketika kita melihat tadi rame luar biasa. Sampai tadi datang malaikat bisikan saya, udahlah Ustaz. Udahlah orang tuh nonton Ustaz yang di YouTube. Udah, yang penting orang tuh menerjemahkannya sholat berjemaah di At-Taqwa. Itulah dia tadi. Datang setan, datang malaikat, luar biasa. Nah, datanglah surat Al-Insyirah ini artinya kelapangan, lapang dada. Maka dikatakan Allah, alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu ya Muhammad? Mana ceritanya ini? Maya lagi kalau bukan Isra wal Mi'raj. Jauh ini. Setelah Isra Mi'raj jauh kali baru masuk Insyirah nih. Ini kita cerita nih, itu Nabi dan Rasul, Pak. Itu pakai Nabi Muhammad sampai 63 tahun. Makanya tadi kita katakan permasalahan adalah lama kali waktu itu rasanya karena kita pasang target. Kalau kita tak pasang target, tak terasa kita, udah setahun kita berkawan ya Bang. Macam baru 2 hari yang lalu jumpa. Itulah dia. Bukankah sudah kulapangkan dadamu ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dada inilah yang ditempatkan adalah penuh dengan beratnya dosa. Maka Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Azhar ini Buya Hamka menjelaskan bahwa di dalam tafsirnya menguatkan bahwa di sini nanti lanjutkan dengan wizrak. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka widrak. Telah kami lepaskan beban-beban berat itu pada dirimu. Maka wizrak itu apa? Kata Imam Al-Qurtubi adalah dosa-dosa. Iya. Mana pula kalau udah di masa Rasulullah dosa-dosa tadi apalagi kalau bukan menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Apakah Nabi Muhammad menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal? Ini kan kembali kepada Nabi Muhammad nih. Kanya ini kan domir antanya itu adalah Nabi Muhammad. Engkaunya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apa dosa Nabi Muhammad? Nggak ada. Tapi Nabi Muhammad menerima, menjadikan beban. Beban apa? Nubuwah. Mana enak jadi Nabi itu? Makanya saya pernah ngomong, lu ada di YouTube lagi. Masih ada pengajian kita. Kalau sadarlah dibuka dengan mata ketuhanan dan mata kemanusiaan, nggak akan mau orang mau jadi presiden. Nggak akan mau orang jadi anggota dewan. Nggak akan mau orang mau jadi wali kota, bupati, apalagi jadi gubernur. Kenapa? Beban di situ. Bebannya apa? Bila tidak menerapkan keadilan. Itulah yang ketiga tadi adalah keadilan. Maka disinilah Nabi Muhammad merasakan tadi beratnya dia. Maka datanglah surah Al-Insyirah tadi ini dengan kelapangan. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah menekan punggungmu. Punggung ini diterjemahkan adalah tanggung jawab. Izin Pak. Minta maaf ya Pak ya, minta maaf kali. Udah nyata-nyata dideklarasikan oleh para ulama bahwasanya seseorang itu layak untuk memegang proyek untuk membangun sebuah pengaspalan jalan. Kenapa? Dia orangnya baik, jujur, penyayang, dengar apa kata pemilik jalan yang sudah menyerahkan kanan kiri tanahnya,
maka diberikanlah itu. Tiba-tiba yang dipegang adalah orang yang tak jelas, yang suka mengkorupsi untuk bangunan jalan. Ini cerita jalan aja kita ini. Kontraktor, udahlah. Nyata-nyata Pak, dideklarasikan. Ngaji kita sudah, sholat berjemaah sudah. Kalau kita terapkan ini yang dimaksud tadi. Memang dari awal kita ini jailun fil ardi khalifah. Hanya agama yang betul-betul membahas tentang dunia dan akhirat itu adalah Islam. Cemana kita mendapatkan akhirat Pak? Kalau dunia tadi tak kita jaga dan perhatikan. Ini yang tadi dunia itu dihadirkan sebagai ujian untuk membuktikan kita benar enggak beriman kepada Allah, mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mana tanggung jawab kita kepada Nabi Muhammad, mengatakan kita umat Nabi Muhammad. Abu Daha dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya bila mereka semua itu sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah tapi tak mengakui engkau ya Muhammad sebagai utusan Allah, tak ada arti semua orang itu dalam kebaikannya. Apa kata lagi Ibnu Abbas, mengasahkan dalam tafsir Ibnu Abbas nih, bahkan dia masih dikatakan kafir. Makanya ada syahadat kita tadi disebut syahadaten. Semua ngaku pada Allah. Kontraktor tadi semua ngaku pada Allah. Semua beriman kepada Allah. Tapi mereka melaksanakan nggak apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Tertutup mata kita. Gara-gara apa? Kasih kontraktor tadi, dikasih kontraktor tadi lah tadi duit kanan kiri yang punya yang rumahnya tanahnya tadi dipotong. Padahal rumah tadi udah dipotong juga biaya tadi dengan harga murah. Ini cerita kontraktor Pak. Harusnya kita jeli sudah tahu. Bahkan menjadi imam pun tadi sudah ada syaratnya. Meskipun ustadz ini muda, tapi dia banyak penghafalannya, maka diserahkan oleh bapak-bapak dan abang dah haji ini untuk beliau menjadi imamnya. Ini maksud hamba tadi. Jadi kenapa susah hati kita nih? Karena kita tidak memenuhi untuk melapangkan diri kita yang sudah diberikan Allah ke lapangan. Apa tadi maksudnya tadi? Petunjuk Allah itulah dikerjakan. Siapa yang ngasih petunjuk tuh? Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, maka waktu itu dihibur Allah lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, tidakkah namamu disandingkan di samping namaku? Dalam syahadaten orang mengucapkan engkau juga ada setelah namaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam khutbah juga disebutkan, di dalam selawatan juga disebutkan. Mana lagi yang tak tersebut? Begitulah diangkat derajatmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Itulah makanya Nabi Muhammad SAW ini akhirnya menerima dengan tulus kenabian dan tanggung jawab yang besar. Gitulah kita Bang, sebagai suami, kita pesan nubuah juga itu. Nubuahnya apa? Sebagai suami. Siapa istri kita? Istri kita yang di rumah lah, bukan istri orang sebelah rumah. Disitulah beban yang kita harus jaga. Maka dalam surah At-Tahrim ayat 6 menyatakan, hai orang-orang yang beriman, hu anfusakum, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bayangan kita neraka tak tahu entah kapan, Firaun aja masih dalam kubur. Tapi yang dibahas adalah neraka dunia itu adalah keresahan hati, perasaan nih, keresahan akal, kekacauan akal dan pikiran nih. Inilah yang membuat kita tadi tak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Nanti udah berjalan baru nyalahkan. Ngesal kali pun kontraktor itu yang kita suruhkan tadi, tengok sedikit-sedikit lobang, sedikit lobang. Rasakanlah 5 tahun jalan itu baru bisa diperbaiki lagi. Di awal nanti gitu juga. Padahal tadi kita katakan yang dikasih kontraktor tadi itu uang kita juga, yang harusnya itu lebih besar lagi, tapi dikasih sedikit. Ada lagi tuh sampai keluar medsos. Laki ngasih 1 juta merajuk. Orang ngasih 100.000 senang. Apalagi 25.000.
Astagfirullahaladzim. Padahal laki ngasih 1 juta per bulan, ini hidup 5.000 sampai 100.000 5 tahun sekali. Kontraktor tadi ngasih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini maksud, ini kajian tauhid kan, Pak? Udah kan? Ini kajian tauhid. Tak izin nambah. Inilah pertanyaan kita nih. Maka di sini kata Allah berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya yang susah itu dibuat mudah. Inna ma'al usri yusra. Yang susah itu dibuat mudah. Kok 2 kali pertanyaan kita di sini kan? Pertama adalah dalam tafsir Quraish Shihab Al-Misbah, juga dalam tafsir Jalaluddin Hawali Jalalain, juga dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan di sana ditempatkan. Saya kombinasikan semua dalam tafsir Buya Hamka Al-Azhar, menjelaskan bahwa di situ diulang-ulang, memang susah itu tak akan pernah berhenti. Datang susah, senang, senang, susah, susah, senang, senang, susah. Apa yang menjadi pegangan? Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Itu makanya umur kita panjang, Bang Haji. Bapak Haji, Bapak sekalian, abang yang dirahmati Allah, Ibu, makanya umur kita panjang. Mau lihat yang kedua, Allah mau lihat betul-betul nggak kita mencintai Allah sebagai Tuhan. Tadi tempat pengajian ibu-ibu tadi bertanya lagi, gimana Ustadz kalau nanti udah meninggal laki kemudian menikah lagi, kayak mana nanti jumpa yang sama laki pertama? Kak, Bu, saya bilang, saya nggak main kaji dalil nakli, dalil akli lah. Satu saya masukkan pada dalil nakli yang awal, saya nanti kembangkan dengan dalil akal. Farhatani, 2 kebahagiaan bagi hamba Allah. Pertama, inda iftarihi, ketika buka puasa Ramadan dan Idul Fitri. Yang kedua, liqa'i rabbi. Kalau udah kakak nanti jumpa kepada Allah, tak tengok lagi mana nanti suami, mana nanti laki, mana nanti anak. Makanya di situ bahasa firman Allah sama muka itu. Bahasa lainnya ada secara tafsir sofistik, bahwa di saat itu kita adalah cuman fokus pada Allah yang selama ini kita tak tahu mana Allah tuh selama di dunia. Tapi dikasihnya makan kita boleh banyak, BAB tidak, tak ada toilet sana. Cuman nggak tahu hamba ini ada yang merokok nih, ada nggak rokok? Kalau merokok baik ke neraka, ngambil api rokok. Ngambil apinya di neraka. Merokok boleh, tapi ngambil apinya di neraka. Bapak dan Ibu, abang yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi bagaimana itu saya katakan tadi, ini bahasa dalil aklinya adalah ketika sudah berjumpa dengan Allah, maka sudah tak tertengok lagi wajah tuh sama semua. Tapi yang mana enak-enak tuh ada di surga. Yang tak enak-enak nggak ada lagi di surga. Keringat pun keluar, jadi wanginya luar biasa. Jadi jangan bawa apa yang susah di dunia ini ke akhirat. Maka saya bilang, kakak kalau mau nikah kakak, tapi harus kalau istri suami kakak kemarin Ustadz, paling tidak yang suka sama kakak kiai. Iya Ustadz, tak pernah berhenti kawan tuh datang nyawa, udah meninggal dunia. Bilang aja gitu Kak, pasti dia mikir. Kalau kiai nggak akan mungkin datangi kakak kecuali betul-betul karena dia dapat petunjuk dari Allah untuk nikahi kakak. Itulah tadi. Abang pun senang. Maka di situ ada wabdilhu zauzan khairan min zaujihi. Gantilah pasangan hidupnya lebih baik dari pasangan hidup sebelumnya. Waktu itu ada seorang istri sahabat yang sahabat meninggal dunia karena perang, langsung kata Rasulullah, sabarlah kok, gimana Rasulullah, baik kali suamiku ini, udah doakan aja biar diganti kok pasangan lebih bagus. Gak berapa lama Rasulullah ngelamar dia. Biar tahu kita yang nikah sama Rasulullah udah tua-tua semua. Sahabat-sahabatnya yang sudah meninggal di perangnya, pikir bayangkan Siti Aisyah aja yang muda-muda. Bapak dan abang sekalian, ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka masuk tadi kepada bahwasanya berulang-ulang usr itu. Tapi cuma satunya usr itu. Satu kesusahan itu. Maka kata Rasulullah sambil tertawa, disitulah Rasulullah beliau tertawa
langsung dapat wahyu dari Allah, tak akan ada kesusahan itu menang melawan kemudahan. Dijepitlah kesusahan itu dengan dua kemudahan. Di sini ditempatkan kaji tadi bahwa dua kemudahan yusrain. Kau bilang dua kemudahan, kalau sudah dia niatnya kepada akhirat, mudahlah dunianya, bahagia dia di dunia, maka otomatis dia akan dapat bahagia di akhirat. Karena apa? Karena dia semua melakukan itu karena ketergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tergantung pada Allah, kita bang mau jadi orang kaya silahkan, mau jadi presiden abang silahkan, tapi dia tetap menjadikan dirinya sebagai khalifatullah, khalifatur Rasulillah, pemimpinnya Allah, pemimpinnya para nabi, mengajarkan tentang bagaimana membawa masyarakatnya agar beriman kepada Allah, menciptakan kedamaian. Kan berharap kalau kontraktor tadi orangnya adil, sayang sama jiran sebelah kanan kiri yang dibuatnya aspal tadi, kan nggak mau dia akan berpikir kayak mana nanti kalau orang nih naik kereta, naik mobil tiba-tiba rusak, aku udah pergi nanti kayak mana, kan bisa celakaan orang nih. Begitulah cara berpikirnya. Bahkan dia nggak tenang dan memikirkan rakyatnya, memikirkan yang punya jalan aspal tadi itu nanti gimana. Kalau kecelakaan mereka, kalau jalan itu tak bagus ku buat mereka. Itulah kalau kontraktor yang adil, beriman. Inna ma'al usri yusra. Maka tidak akan menang kesusahan itu. Kenapa? Karena dijepit oleh dua kemudahan. Wa innahu la yagliba usrun yusrain, kata Umar bin Khattab. Karena pernah kejadian juga di masa Umar bin Khattab sebagai khalifah. Di waktu itu ada gubernurnya bermasalah, diserang oleh orang Rom. Maka apa kata Umar bin Khattab? Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, tidak akan pernah menang kesusahan itu melawan dua kemudahan. Karena digepit kemudahan. Bagaimana dia mudah tadi dapat itu, Ustaz? Allahus Somad. Allah tuh tempat kita bergantung. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berubah kawan tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita nggak pasang target. Yang penting kita bisa komunikasi. Mudah-mudahan kajian ini dapat menenteramkan kita semua, memahami kemana arah kita. Fa idza faragta fansab, maka di saat itu kalau sudah selesai, ya tegakkanlah, istiqomahlah, jangan berubah lagi kita. Wa ila rabbika farghab, maka kepada Tuhanmu lah kamu selalu berharap. Jangan pada harta, jangan pada tahta. Kau udah pada harta dan tahta ditanya Allah tuh nanti, dari mana kau dapat, kemana kau arahkan. Nanti sudah banyak awak capek keringat melakukan untuk dapat masuk ke badan awak tadi yang halal, rusak gara-gara uang yang haram. Maka cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.